kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa amala. Ya ikhwani wa akhwati kaum muslimin wal muslimat, wafaqallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari berbahagia ini Allah SWT senantiasa melimpahkan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Dan jazakumullah khair kepada ikhwah sekalian, baik para asatid yang ada di Medan, Ustaz Ali Nur, Ustaz Abu Ihsan, Ustaz Abdul Fatah, dan Ustaz yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya mewakili teman-teman baik dari Raja Peduli ataupun Peduli Muslim mengucapkan jazakumullah khair atas waktu dan kesempatannya sehingga saya bisa hadir di tengah-tengah ikhwah sekalian, dan juga kepada ikhwah sekalian dan akhwat sekalian, jazakumullah khair atas kepeduliannya. Dan ini semoga masuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan. Rasulullah SAW telah bersabda, "Ma min imri'in nasara musliman fi mawdi'in tuntaqasu fi hurmatuh yuntaqasu fi 'izzuh illa nas'allahu fi mawdi'in yuhibbu fihi nusratuh." Tidaklah seorang menolong saudara muslim pada saat direndahkan kehormatannya, dihinakan kemuliaannya, melainkan Allah SWT akan menolongnya di saat dia membutuhkan pertolongannya. Dan juga sebaliknya, ma min khadala musliman fi mawdi'in tuntaha fi hurmatuh wa yantaqas fi 'izzuh illa khadahu Allah fi mawdi'in yuhibbu fihi nusratuh. Tidaklah seorang membiarkan saudara muslim yang lainnya pada saat dia direndahkan kehormatannya, dihinakan kemuliaannya, melainkan Allah SWT akan membiarkan dia pada saat dia membutuhkan pertolongannya. Sebagaimana telah kita ketahui semuanya apa terjadi di negeri Syam, baik itu di Palestina, Gaza, tepi barat, ataupun yang terjadi di Suriah. Ini sudah berlangsung cukup lama. Bahkan kalau kemudian di Palestina, itu mungkin sekarang lebih daripada 70 tahun. 70 tahun mereka dijajah oleh penjajah Yahudi. Dan apa yang terjadi di Suriah, ini sudah masuk tahun kelima, tahun 2011. Dan korban sudah berjatuhan, sudah sangat banyak. Kalau dihitung jumlah korban jiwa sampai hari ini mungkin lebih dari 400.000 orang, dan sekitar 6 juta orang lebih harus mengungsi dan meninggalkan rumah-rumah mereka. Dan yang terluka, yang menjadi cacat, banyak tidak terhitung. Yang tinggal di kamp-kamp pengungsian, baik yang ada di dalam Suriah ataupun di Turki atau negara-negara lain, juga banyak sekali. Anak-anak yang menjadi anak yatim, wanita yang menjadi janda, bahkan tidak ada satu rumah pun. Kalau kita hitung satu persatu, mungkin di sana ada yang terbunuh, ada yang terluka, ada yang menjadi cacat. Maka sungguh kita harus bersyukur
kepada Allah SWT atas nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW telah bersabda, "Man asbaha fi sirbihi aminan wa ma'afan bi jasadihi wa 'indahu qutu yawmihi ka'annahu hasad lahu dunya bi adawfiriha." Dan tidaklah seorang tinggal di rumahnya dalam keadaan aman, sehat badannya, dan memiliki makanan pada hari itu, sungguh seakan-akan dunia dengan segala isinya dihimpunkan untuknya. Dan alhamdulillah semuanya di antara kita paling tidak memiliki tiga-tiganya ini. Sebagian besar di antara kita aman tinggal di rumahnya, sehat badannya, dan memiliki rezeki yang cukup, bahkan yang berlimpah. Tapi kalau kemudian kita lihat keadaan saudara-saudara kita di sana, hampir ketiga-tiganya tidak ada. Mereka tidak memiliki rumah lagi, tidak ada rasa aman pada diri mereka dan keluarga mereka. Disebutkan oleh salah satu kantor berita Halb Press, dalam 2 bulan ini kota Aleppo atau biasa disebut dengan Halb, lebih dari 5.000, sekitar 5.400 orang terbunuh dalam 2 bulan ini. Saya datang ke kota Aleppo mungkin sekitar 3 kali ya. 3 kali. Kota Aleppo itu kota besar sekali. Dari ujung ke ujung, utara, selatan, barat, timur. Jauh sekali. Ya, jauh sekali. Dan itu kota nomor 2 terbesar setelah Damaskus. Kota nomor 2 terbesar setelah Damaskus. Dan kota ini mempunyai sejarah panjang dalam sejarah Islam dan kaum muslimin. Bahkan secara khusus Suriah ini mempunyai athar, sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menulis beberapa buku dinisbatkan di kota-kota yang ada di Suriah. Seperti contohnya beliau memiliki kitab Aqidah Wasithiyah. Wasithiyah itu adalah kota, salah satu kota atau qaryah yang ada di negeri Syam. Beliau memiliki kitab Risalah Tadmuriyah, Tadmur, itu salah satu kota yang ada di utara negeri Syam. Dan Halb ma'ruf, salah satu masyayikh kita yang hampir setiap tahun datang ke negeri ini, Syekh Hasan Al-Halabi. Beliau keturunan dari nenek moyangnya dari kota ini, kota yang sangat besar. Tapi sekarang tidak ada satu bangunan pun bahkan hancur, diterjang berbagai macam jenis bom. Jadi kalau kita lihat, pernah saya datang ke sebuah desa. Desa ini baru diterjang oleh bom yang sangat besar sekali yang disebut dengan rudal sekat. Enggak tahu ledaknya berapa ton, dikatakan sekitar 1,5 ton. Itu bisa, hulu ledaknya bisa diganti dengan kepala nuklir. Itu ditembakkan di salah satu sisi kota Halb. Hampir satu desa itu hancur bangunannya. Kemudian berhasil diambil dari runtuhan desa itu sekitar 150 mayat. Dan masih banyak lagi mayat-mayat yang tertimbun di bangunan-bangunan yang tidak mungkin bisa diangkat kecuali dengan alat berat. Kalau hanya dengan stok dan tangan, apa yang bisa dilakukan? Saya datang sekitar 2 atau 3 hari setelah kejadian itu. Ketika saya datang ke sana, luar biasa bau, karena itu terjadi pada waktu musim panas. Bau mayat.
tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka terkubur. Mungkin di antara mereka ada yang hidup. Banyak sekali kita dapatkan di YouTube anak-anak kecil tertimbun bangunan, kemudian terdengar suara tangisan, kemudian orang-orang berusaha untuk menolongnya, kemudian diangkat, masih hidup. Tapi kalau dibiarkan seperti itu, kira-kira apa yang terjadi dengannya? Suatu saat pada waktu pagi hari di kota Halab juga datang berita sekolah diserang oleh pesawat tempur rezim Syiah Nusayri. Sekolah di sana masih ada sekolah yang buka ya. Terus kemudian saya datang ke tempat sekolah tersebut. Apa yang terjadi? Sekolah itu sekitar 5 tingkat. Jadi kalau di Aleppo kan kota besar ya, atau Halab itu kota besar. Jadi orang hidup di apartemen ya kebanyakannya, karena terbatas tanah yang lapang ya. Sekolah demikian juga. Sekolah itu 5 tingkat. Jadi dibom oleh pesawat tempur rezim Syiah Nusayri. Itu 5 tingkat langsung runtuh semuanya. Kalau di sana ada proyektor, maka saya akan tunjukkan bagaimana 5 tingkat itu hancur dari awal sampai akhir. Dan pada saat itu anak baru masuk sekolah. Coba bayangkan anak kecil itu. Anak-anak kecil baru masuk sekolah, datang pesawat dibom, bangunan 5 tingkat itu runtuh dari awal sampai akhir. Maka ketika masyarakat datang ke situ untuk memberikan pertolongan, apa yang terjadi? Anak-anak itu tidak ada kecuali potongan-potongan tangan, potongan kepala, potongan kaki, hancur kepalanya, darah berceceran di mana-mana. Ini yang terjadi hari-hari seperti ini. 3 hari yang lalu, sebuah rumah sakit di kota Halab. Jadi rezim Syiah ini mujrim, penjahat perang. Semua aturan di dunia ini dilanggarnya. Segala persenjataan yang terlarang di dunia ini dia gunakan. Kecuali tinggal satu aja, nuklir yang belum digunakan. Gas beracun mereka gunakan, fosfor mereka gunakan, bom-bom yang terlarang, bom napalm mereka gunakan. Dan musibahnya itu digunakan dan ditembakkan, diledakkan di rakyatnya sendiri. Begitu saya datang ke sana, luar biasa, pemandangan yang mungkin tidak pernah dan tidak mungkin saya lupakan seumur hidup saya. Mayat berceceran di mana-mana. Ada tangan, ada kepala, ada kaki, ada perut yang terburai. Kalau ada, mungkin kita lihat kecelakaan seperti itu ya di jalan, karena kita lihat terjadi kecelakaan 1, 2 orang, 3 orang. Kalau puluhan. Baru berapa lama kemudian datang orang membawa kantong mayat, kemudian dimasukkan satu persatu. Enggak tahu kakinya siapa, tangannya siapa, badannya siapa. Anak-anak kecil SD. Dan mereka tahu, tentu pesawat-pesawat itu tahu bahwa itu adalah apa? Sekolah. Karena sekolah itu sekolah milik pemerintah. Kalau yang diserang mungkin markasnya para pejuang Suriah, mungkin terjadi perang di medan perang, ya sudahlah sana, itu memang kondisinya seperti itu. Tapi kalau kemudian yang diserang adalah masyarakat sipil, bangunan-bangunan yang itu adalah bangunan yang dihuni oleh masyarakat umum yang tidak punya kekuatan, tidak punya daya sama sekali. Pasar dibom, masjid sekarang pada waktu Ramadan ini kita tidak mungkin mengadakan, kalau di sini apa, program iftar jamaah, itu tak mungkin. Ngumpulkan orang, kemudian setelah itu kita menyiapkan makanan bagi mereka, nggak mungkin. Karena itu akan menjadi sasaran tembak bagi mereka. Sholat Jumat sudah berapa lama ditiadakan? Kenapa?
Karena sholat Jumat adalah tempat berkumpul manusia pada saat itu masyarakat. Kalau sudah berkumpul di situ, biasanya menjadi sasaran tembak. Sampai ketika kita membagikan bantuan untuk anak-anak yatim, kita harus datang dari rumah ke rumah. Kita data semuanya, di antara mereka yang masih hidup, yang masih tersisa, keluarganya di mana, alamatnya di mana, kemudian kita datang dari rumah ke rumah, kita kasihkan. Tidak mungkin kita kumpulkan semuanya, kemudian setelah itu kita kasih. Tidak mungkin. Karena kondisinya seperti itu. Dan ini terus berlanjut. Hari-hari tidak ada kecuali korban dan korban, kematian dan kematian. Dan musibahnya lagi, di Suriah ini orang-orang Syiah seluruh dunia itu bersatu padu. Yang bisa mengirimkan pasukan mereka kirimkan. Seperti contohnya Syiah dari Lebanon dengan Hizbus Syaitannya itu. Kemudian dari Irak ada firqah yang disebut dengan firqah Nujaba, ada Jaisul Mahdi yang terkenal kejam. Ya Jaisul Mahdi, Muqtada Sadr pimpinannya, itu membunuh orang gara-gara nama. Di Irak bagaimana pembersihan ahlu sunnah yang dilakukan oleh Jaisul Mahdi ini, yang diberi Muqtada Sadr hanya gara-gara nama. Namanya siapa? Hafsah. Namanya siapa? Utsman. Namanya siapa? Umar. Langsung. Tidak ditanya kesalahannya apa. Hanya gara-gara nama. Namanya siapa? Tolha. Namanya siapa? Zubair. Habis. Ini dikirim ke negeri Syam. Pasukan Garda Revolusi Syiah Iran, Afiliq al-Quds, dikirim ke Suriah. Syiah dari Afghanistan dikirim ke Suriah. Syiah dari Pakistan dikirim ke Suriah. Syiah dari India dikirim ke Suriah. Berkumpul mereka bersatu di sana. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada orang Syiah Indonesia pertama kali ketika ditangkap di Malaysia, ditanya mau pergi kemana? Ke Suriah. Ada 24 orang. Mau pergi kemana? Ke Suriah. Ternyata setelah teliti pergi ke Iran terlebih dahulu. Iya memang semuanya berkumpul di Iran. Dari sana kemudian setelah itu dikirimkan masuk ke Suriah. Ini yang pertama. Kemudian pasukan Rusia dengan pesawat yang super canggih itu, yang tidak mungkin bisa dikejar karena saking cepatnya dan tingginya. Jadi kalau ada yang suka main game ya, game serangan dengan pesawat, ya seperti itulah yang dilakukan oleh Rusia ini. Jadi kalau dulu sebelum kedatangan Rusia, orang-orang Syiah Nusairi itu kalau ngebom itu acak, asal kena saja, pokoknya ada bangunan disikat saja. Tapi kalau Rusia karena kecanggihan pesawatnya sehingga betul-betul tepat sasaran. Rumah sakit di Suriah tidak ada rumah sakit yang berdiri tegak, nggak ada. Kalau nggak rumah sakit berada di perumahan biasa atau rumah sakit di bawah tanah. Karena rumah sakit yang berdiri itu semuanya sudah hancur. Kalau ada proyek saya tunjukkan bagaimana rumah sakit itu pada hancur semuanya. Karena menjadi sasaran, target untuk dihancurkan. Akhirnya mereka membuat, kaum muslim di sana membuat rumah sakit apa? Sama dengan rumah-rumah penduduk untuk kamuflase supaya tidak diserang. Dan juga membuat rumah sakit apa?
yang ada di bawah tanah. Kejadian beberapa waktu yang lalu rumah sakit dihancurkan, rumah sakit itu di bawah tanah. Tapi dengan begitu menjadi sasaran dan hancur. Ketika bangunan atas dihancurkan, maka yang bawah pun juga ikut hancur. Dokter menjadi sasaran, wartawan menjadi sasaran. Jadi kalau antum perhatikan, di sana nggak ada orang pakai baju dokter ya kalau keluar. Atau kemudian wartawan pakai, kalau ada TV Rosat ke sana ya, kalau ada perwakilan TV Rosat terus ada tulisannya Rosat TV, itu yang pertama mungkin kena sniper itu. Ya. Karena itu sasaran. Sehingga di sana nggak ada wartawan kok ada tulisannya Pers itu nggak ada. Dulu ada, tapi ketika banyak sekali wartawan ditembak oleh sniper gara-gara apa? Gara-gara bajunya ada tulisannya Pers atau TV mana, akhirnya semua ditinggalkan. Karena semuanya menjadi target. Ya. Jadi ini yang terjadi di Suriah hari-hari seperti itu. Dan ini sudah berlangsung 5 tahun hanya dalam jarak yang tidak terlalu jauh, hanya 5 tahun. Dan penduduk Suriah itu sedikit. Menurut Caca, penduduk tahun 2011 hanya sekitar 26 juta. 26 juta itu Nusairinya hanya sekitar 10 sampai 15%. 15% nggak sampai. Jadi di Suriah ini sejak tahun 1946 ketika Perancis keluar dari Suriah, dia tidak begitu keluar saja, tapi apa? Menanamkan antek-anteknya. Siapa? Syiah Nusairi yang meneruskan penjajahan yang mereka tinggalkan. Dari bapak ke anak, dari anak ke cucu. Mulai dari Sulaiman Al-Asad mati ini digantikan anaknya Hafiz Asad, si Hafiz Asad mati digantikan oleh si Bashar Asad Nusairi. Dan liciknya para penjajah ini, penjajah Perancis, tidak kemudian menyebut Nusairi untuk kelompok ini ya. Dia sebut Alawi. Karena bagaimanapun seorang muslim kalau mendengar kalimat Alawi itu pikirannya apa? Keluarga Al-Bait Nabi SAW, keluarga Ali. Dan Ali adalah keluarga Nabi SAW. Sehingga apa? Hati mereka muncul rasa apa? Mahabbah, cinta. Oh, keluarga Nabi SAW. Tapi ini hanya sekedar apa? Tipu daya, tipu muslihat untuk mengelabui kaum muslimin. Hakikatnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan keluarga Nabi SAW. Dari sisi ritual saja agama mereka itu beda. Bahkan orang-orang Syiah secara keseluruhan itu memusuhi si Nusairi, bahkan mengkafirkannya. Ya, mengkafirkannya. Keyakinan mereka seperti contohnya bahwa Tuhan mereka itu Ali. Ali yang menciptakan Muhammad SAW. Mereka tidak mengenal sholat sebagaimana sholatnya kaum muslimin. Sholat tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada toharah. Untuk mengetahui, untuk membedakan kalau ada seorang ditangkap ini Nusairi atau Sunni, tanya saja. Sholat subuh itu berapa rakaat? Mesti jawabannya ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Sholat duhur berapa rakaat? Mereka mengatakan ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Karena mereka tidak mengenal sholat sebagaimana yang ma'ruf. Di kampungnya orang Nusairi tidak ada masjid, tidak pernah terdengar adzan. Tidak ada sholat jamaah, tidak ada sholat Jumat. Jadi mereka sudah tahu suatu saat pasti akan terjadi konflik antara Sunni dengan Nusairi. Tinggal menunggu waktu saja. Oleh sebab itu apa yang mereka lakukan? Jadi orang-orang Nusairi tinggal dalam satu komunitas, dalam satu kampung. Tidak kemudian berbaur dengan kaum muslimin yang lainnya. Ini kampungnya Nusairi, ini kampungnya Sunni, ini kampungnya Nusairi. Tanda kampungnya Nusairi tidak akan pernah dengar adzan.
Tidak pernah ada sholat Jumat, tidak pernah ada sholat jamaah. Kalau pada waktu bulan Ramadan jangan mengharapkan ada Anda melihat orang tidak makan dan tidak bisa biasa makan minum. Karena keyakinan mereka yang namanya puasa itu tidak boleh apa? Mengumpuli istri saja selama bulan Ramadan. Tidak kemudian tidak boleh makan, tidak boleh minum dan serendah. Dan mereka tidak mengenal haji. Haji menurut keyakinan orang-orang Indonesia apa? Al-ibadatul authan, menyembah berhala. Jadi gak ada orang Nusairi haji. Jadi kalau kita ke Suriah, kita bisa melihat rumah orang ini dihuni orang yang pernah berhaji atau belum. Biasanya di depan rumahnya adalah haj atau hajah fulan. Jadi tandai. Karena orang pergi haji itu suatu hal yang luar biasa bagi mereka. Bagi masyarakat Suriah. Kenapa? Karena pemerintah melarang orang pergi haji kecuali umurnya sudah 60 tahun. Kalau umurnya sudah 60 tahun baru boleh pergi haji. Sehingga kalau mereka pergi haji itu Masya Allah berarti selamat hidupnya sampai 60 tahun. Baru kemudian setelah itu mereka diperbolehkan pergi haji. Orang Nusairi tidak ada yang pergi haji. Dan juga ritual-ritual yang lainnya jauh dari apa pengertian Islam yang ma'ruf. Sampai ada teman kita ketika saya isi pengajian di Pekalongan. Ini bisnismen ini biasa pergi ke negeri Arab ya, negeri Timur Tengah, ke Lebanon, ke Suriah. Itu bertanya, Ustaz, memangnya kalau di negeri Suriah itu orang tidak pergi sholat Jumat ya? Kenapa? Ya saya katakan kalau antum tinggal di daerah mayoritasnya orang-orang Nusairi ya tidak akan pernah dengar adzan dan juga tidak mungkin bisa melakukan sholat Jumat karena mereka tidak mengenal sholat Jumat dan juga tidak mengenal adzan. Masjid gak ada. Kalau masjidnya orang Sunni, oh iya, ya, ini ya. Kalau kaum muslimin Sunni di sana, masjid itu hanya sekedar seremonial saja. Masjid itu hanya seremonial saja. Masjid dibuka pada waktu sholat. Ya. Masjid dibuka pada waktu sholat saja. Adzan, kemudian sholat, saya sholat ditutup. Ya, nggak ada kok kemudian dibuka untuk taklim, pengajian anak-anak kecil, TPA. Jangan berharap. Pengajaran Al-Quran itu seperti mafia. Tahu mafia? Sembunyi-sembunyi. Nggak ada ceritanya kok kemudian bareng-bareng ramai-ramai seperti kita di sini, anak-anak pergi ke masjid kemudian belajar baca Al-Quran dan seterusnya ya. Sehingga kalau kita ke sana itu dengan tim kita, tim relawan, itu yang biasa kita lakukan itu selalu setelah waktu-waktu sholat kita kumpulkan mereka, kemudian kita ajari apa? Baca Al-Quran. Ini orang Arab. Kita berpikirnya kalau orang Arab itu secara otomatis bisa baca Al-Quran. Jangan berharap itu terjadi di Suriah. Banyak sekali di antara mereka yang tidak bisa baca Al-Quran. Kalaupun bisa baca Al-Quran seperti baca Quran, tidak ada namanya tajwid panjang pendek, idgham, idhar. Seperti baca Quran lurus saja begitu. Kapan wakafnya nggak ada. Semua dibaca seperti kalau orang baca
Quran seperti itu. Kita belajar dari awal. Kejahilannya juga luar biasa. Fikih sholat, toharoh, hal-hal yang sederhana anak-anak kecil sini sudah melakukannya, di sana jangan bisa berharap. Pernah saya ceritakan, saya ketemu dengan salah satu di antara mereka. Pada waktu pagi, kita bangunkan orang-orang itu sholat itu. Kalau saya boleh pakai tongkat, saya pukuli mereka semua itu. Ya, kenapa alasan? Ustadz kita semalaman berjaga Ustadz. Lah kalau berjaga kenapa emangnya? Kalau pagi nggak sholat apa nggak sholat subuh? Capek Ustadz. Kita tidur dulu baru kalau bangun kita baru sholat. Bangunnya jam berapa? Ya kadang jam 11, kadang jam 12. Lah sholat duhurnya kapan? Ya kadang kita gabung antara sholat subuh dengan sholat duhur. Bahlul seperti ini banyak sekali kejadian. Suatu kali saya ngajak mereka untuk sholat, untuk selesai. Kemudian salah satu di antara mereka keluar sebentar, mungkin jaraknya sekitar ke belakang jamaah. Kencing di situ dia. Selesai kencing masuk lagi ke shaf barisan mau sholat bareng kita. Setelah sholat, udah wudu belum tadi? Lah tadi kan sudah wudu saya. Nggak tahu. Coba wudu kencing kemudian masuk lagi ke shaf sholat. Nggak tahu kalau yang namanya wudu itu membatalkan apa, air kencing itu membatalkan wudu. Coba kalau anak-anak SD sini paham nggak kayak gitu? Dan banyak kejadian-kejadian yang aneh yang kita kadang mengira ini mereka dulu orang Islam atau bukan? Karena yang namanya Nusairi menindas mereka dari segala sisi, dari ekonomi, dari politik, dari siasah, dari pendidikan dan seterusnya. Dan sama sekali tidak memberikan hak-hak sebagai apa? Sebagai warga negara. Jadi orang tahu dengan hanya memegang KTP saya, oh ini Sunni, ini Nusairi. Maka kita harus banyak bersyukur hidup di negara kita ini. Kebebasan beragama dijamin oleh undang-undang. Jangan berpikir untuk apa, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kelompok, memberontak, melawan pemerintah, sampai kemudian terjadi konflik, sampai kemudian keamanan di antara kita akhirnya tercabut. Susah hidup di negara seperti itu. Hari-hari kalau mendengar suara, ya ini kejadian ketika tahun 2006 di Jogja ya, gempa. Trauma dari gempa ini cukup lama hilangnya. Mendengar suatu gerak aja langsung semuanya kaget. Itu saya alami sendiri. Duduk di toko yang tertutup, kemudian orang yang punya toko buka pintu tokonya ke atas, suaranya keras gerut, langsung kaget semuanya. Trauma. Itu seperti juga mereka. Hari-hari begitu mendengar suara seperti suara pesawat atau seperti suara turunnya bom, itu seakan-akan membuat mereka lari semuanya. Sampai itu terjadi juga ketika mereka pergi ke Turki jadi pengungsi. Begitu mendengar pesawat komersil, langsung lari semuanya. Ini dari sisi itu saja, belum masalah-masalah yang lainnya. Hidup di kampung pengungsi, susahnya setengah mati, nggak ada air, nggak ada listrik, kalau musim dingin nggak ada pemanas. Rasa aman ini suatu hal yang sangat-sangat berharga nilainya, tidak bisa dihitung dengan apapun. Lebih baik kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim, pemimpin yang zalim, daripada rasa aman tercabut dari tengah-tengah kita. Tapi di antara kelompok-kelompok ini yang kemudian berusaha
mengadakan berbagai macam kegiatan, baik dengan ucapan atau mungkin dengan aksi mereka memberontak. Ini juga akan menimbulkan musibah bagi kita kaum muslimin di Indonesia ini. Kalau kita tidak cegah dan kita jelaskan kepada masyarakat tentang manhaj mereka ini, orang-orang Khawarij ini, masyarakat tidak tahu karena kejahilan mereka. Bagaimana kita bersikap dengan pemerintah, sama wa ta'ah, mendengar dan taat pada perkara yang ma'ruf, enggak paham. Coba kalau kemudian kondisi Indonesia seperti ini, saya pernah mendengar beberapa waktu yang lalu ada isu-isu kudeta. Saya hanya bisa beristirja saja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini yang terjadi. Kalau kemudian terjadi konflik di negara yang kita cintai ini, Masya Allah, luar biasa mafsadah yang akan muncul. Yang namanya nyawa sama sekali tidak ada harganya. Hari-hari ketika saya di Suriah, datang ke sana, berapa yang meninggal? 13 orang. Sebentar lagi mendengar di sana ada terikan bantuan pertolongan dan seterusnya, datang ke sana, yang meninggal berapa? 26 orang. Teriak lagi di sana berapa? 3 orang dan seterusnya. Apa kita menghendaki itu terjadi di negara kita ini? Belum kesulitan hidup yang menghimpit mereka. Dengan dalih bahwa pemimpin negeri ini sudah kafir atau kurang zalim, maka wajib untuk kemudian diperangi, wajib untuk ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Padahal Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, saya ati min ba'di a'immatul la yahduna bihadi wa la yastannuna bi sunnati yakum fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi jismil ins. Akan datang sudahku para pemimpin tidak memberikan petunjuk dengan petunjukku dan tidak menjalankan sunnahku. Yakum fihim rijalun, ada pada mereka rijal, kaum laki-laki, qulubuhum qulubus syayatin fi jismil ins, hati mereka seperti hatinya syaitan yang ada pada tubuh manusia. Saking kejamnya, saking zalimnya. Kemudian sahabat Hudzaifah bin Yaman berkata, ya Rasulullah SAW, mada asna'u in adraktu dzalika. Wahai Rasulullah, apa yang aku lakukan kalau saya menjumpai masa itu? Maka Nabi SAW mengatakan, tasma' wa tuti'lil amin wa nu'khidha maluk wa duriba dahruk asma' wa ati. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dengan dengar dan taat kepada pemimpin, walaupun hartamu dirampas, punggungmu dipukul, dengarkan dan taat. Nah, kalau kemudian kejadian yang ada di Suriah atau kemudian yang ada di negara-negara seperti Yaman, Palestina, itu terjadi di tengah-tengah kita, saya tidak bisa membayangkan berapa banyak korban. Di Suriah, negara yang luas, ya, penduduknya sedikit, tapi korbannya begitu besar. Sementara kita penduduknya luar biasa banyaknya seperti ini. Maka kita harus jelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya mendengar dan taat kepada pemerintah. Apapun yang terjadi, kita harus mendengar dan taat pada perkara yang ma'ruf. Al-amri'im muslim sama wa ta'ah fima ahabba wa kariha. Menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat pada perkara yang dia sukai dan pada perkara yang dia benci. Illa ayyumaru bil ma'asi, kecuali kalau dia
perintah untuk berbuat maksiat. Maka pada saat itu tidak ada mendengar dan tidak taat pada perkara maksiat ini. Ya, ikhwani wa akhwati kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi terus terang, apa yang kita lakukan ini salah satu di antaranya adalah menjawab tuduhan-tuduhan kepada dakwah salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa orang salaf itu tidak peduli Jadi orang-orang salafi ini tidak peduli dengan kondisi dan apa yang terjadi pada saudara-saudara kaum muslimin yang lainnya. Mereka itu hanya berpikir bagaimana membuat orang sebanyak-banyaknya, kemudian duduk di masjid, diisi taklim, selesai. Apa yang terjadi di luar sana itu mereka sama sekali tidak memberikan perhatian sedikit pun, tidak peduli. Sehingga tuduhan-tuduhan itu selalu kita dengar. Orang salafi tidak peduli dengan kristenisasi. Orang salafi tidak pernah peduli dengan maraknya firqah-firqah yang menyimpang, Syiah, Ahmadiyah dan seterusnya. Salafi tidak pernah peduli dengan kondisi saudara-saudaranya di Palestina dan seterusnya. Maka kita tidak menjawabnya dan tidak membantahnya. Kita hanya menjawab dengan apa? Dengan tindakan, dengan perbuatan. Seperti contohnya, saya baru pulang dari Aceh. Alhamdulillah sampai sekarang, sampai hari ini, relawan kita masih ada di Aceh dan terus membantu saudara kita Rohingya yang ada di sana, membangun shelter. Sekarang kita mengadakan program pemberdayaan. Kita bekali orang-orang Rohingya itu dengan keahlian, dan sementara kita mengadakan daurah syar'i untuk mereka. Iftar. Saya juga pulang dari Sinabung. Ya. Saya juga baru pulang dari Sinabung, menziarahi saudara-saudara kita yang ada di sana, mendengar kondisi mereka dan seterusnya. Ya. Ya. Dan juga dalam pekan-pekan ini kita mengirimkan dana bantuan ke Palestina. Ya. Kita kirimkan untuk kegiatan program Iftar Ramadan yang kita kirimkan sekitar 1,17 miliar, 85.000 dolar. Dan juga di Suriah kita kirimkan 50.000 dolar ke Aleppo. Dan sebentar lagi kita kirim 85.000 lagi, kita kirimkan 50.000 lagi. Mereka teriak-teriak menuduh kita tidak menjawabnya kecuali dengan perbuatan. Kita memang tidak punya media sebagaimana mereka yang biasa lakukan, mengundang wartawan, kemudian menampilkan kerja mereka dan seterusnya. Tapi kita orang di lapangan faham. Kita tidak memanfaatkan program kemanusiaan seperti untuk mengambil keuntungan duniawi. Kalau ada teman-teman menjadi relawan, berapa banyak ikhwah datang kepada saya untuk melamar menjadi relawan. Maka saya katakan syarat yang pertama harus ikhlas. Kita di sana adalah membantu kaum muslimin. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua harus minta izin kepada orang tua. Karena berkaitan masalah
Kita tinggal di negeri konflik. Kapan saja nyawa kita ini bisa melayang. Kapan saja. Nah, kalau kemudian terjadi apa-apa, saya tidak bertanggung jawab. Nah, semuanya harus apa? Harus siap dengan kondisi apapun. Sampai datang orang tua teman kita ini, Ustadz, tolong saya relakan anak saya pergi dengan Ustadz, tapi tolong saya diberi keamanan, anak saya ini nanti balik dalam keadaan selamat. Loh, kok bisa seperti itu? Saya nggak bisa menjamin diri saya sendiri pulang dalam keadaan selamat. Satu lagi datang, ada ikhwah datang, Ustaz, saya siap untuk berangkat. Besoknya istrinya datang ke rumah, terus ngomong, abinya anak-anak mau berangkat sama Ustaz ya? Iya, ya katanya seperti itu. Tapi tolong sampaikan kepada Ustaz, saya belum siap jadi janda. Belum siap jadi janda. Anak saya masih banyak, kecil-kecil lagi. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, biaya sendiri. Biaya sendiri. Kalau mau jadi relawan, biaya sendiri. Itu kalau mau bergabung dengan kita. Kalau enggak, ya monggo. Ya. Sehingga satu saat saya diskusi dengan salah satu LSM yang ada. Saya tidak perlu sebut namanya. Itu Masya Allah, fasilitas yang diberikan itu luar biasa. Saya bilang kalau gini bantuannya habis untuk relawan. Bantuan yang antum kumpulkan itu habis untuk relawan. Lalu bagaimana hari uang sakunya itu $100. $100 itu bukan sedikit, 1 juta. Kalau berangkat selama 1 bulan dapat uang saku 30 juta. Itu belum biaya operasional dan seterusnya. Di Aceh ya, ada satu LSM yang kemudian membuka program pendidikan bagi pengungsi Rohingya. Relawannya 3 bulan tinggal di sana, ngajari anak-anak Rohingya sana untuk belajar bahasa Indonesia. Digaji 25 juta. Ketika kita ngajukan kepada mereka, mari kita sama-sama bangun shelter ini dan seterusnya. Waduh, bantuan yang kita terima ini bukan untuk bantuan fisik, untuk program pendidikan. Sementara bantuan yang diterima itu di antara LSM yang ada itu paling besar. Seperti itu banyak yang terjadi. Ya, oleh sebab itu ketika kita mengadakan program-program kemanusiaan seperti ini, kepercayaan masyarakat seperti kita di Badul Muslim, setiap bulan itu harus melaporkan progres keuangan Badul Muslim kepada pemerintah. Setiap bulan. Ya, kemudian akuntabel, kita punya akuntan yang seluruh uang yang masuk, pengeluaran dan seterusnya apa? Dia yang ngurusi. Enggak ada yang abu-abu, apalagi enggak jelas, harus jelas. Sebagaimana di Rojak Peduli. Ketika kita mengumpulkan dana untuk kejadian di Palestina, kita mendapatkan hampir 20 miliar. LSM itu semuanya kaget. Loh, kok banyak sekali? Mereka mendapatkan 5 miliar, 6 miliar, Rojak mendapatkan hampir 20 miliar. Orang pada berbondong-bondong datang kepada saya. Kita ngajukan, Ustadz, ngajukan untuk pembelian ini, pembelian itu. Saya bilang, wah, kita sudah punya program sendiri. Nah, kita mengamanahkan kepada orang-orang yang kita tanam di sana, teman-teman ahlu sunnah yang akan kemudian menyalurkan dana ini. Kita tidak titipkan pada orang, karena masalah amanah ini, amanah kita bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Seperti di
Suriah, kita juga seperti itu. Jadi ini bukan pekerjaan kami nih. Kami bekerja, hidup dan seterusnya, bukan. Kami hanya sekedar membantu saudara-saudara kami, menyalurkan bantuan dari kaum muslimin ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ini bukan profesi bagi kami. Ada dana yang kita salurkan, nggak ada dana yang selesai. Sederhana saja. Ya, kita teruskan tentang kondisi kaum muslimin yang ada di Suriah. Ini kalau kita tampilkan mungkin ya sedikit aja ya. Coba, itu kalau di dalamnya ada manusia, kira-kira yang tersisa nggak manusia di situ? Ini bom fosfor ya. Jadi bom fosfor ini kalau diledakkan di atas pemukiman, kalau yang terkena langsung membakar dia. Kalau tidak terkena tapi menghisap, asap dari bom fosfor tersebut akan menyebabkan apa? Pemicu kanker ini. Dan ini juga akan digunakan oleh penjajah Yahudi yang ada di Gaza. Ini bom kimia ini. Bom kimia ini yang disebut dengan gas sarin. Gas sarin, pernah mendengar racun sianida? Yang kemarin beberapa waktu yang lalu ada kopi sianida itu ya. Ini gas sarin ini bahaya 500 kali dibandingkan dengan apa? Racun sianida. Jadi apabila terhirup oleh seseorang sampai ke jantungnya, secara otomatis jantungnya akan menjadi beku, lemas, kemudian setelah itu beku. Ini seperti ini. Ini kata Hams. Hari-hari seperti ini tidak mengenal rahmah, tidak mengenal belas kasihan. Ya, ini akhwat sekalian dan akhwat sekalian kaum muslimin muslimat. Jadi kenyataan ada di depan mata kita. Kalau ada beberapa orang yang kemudian mengingkari bahwa itu terjadi di Suriah, bahwa itu hanya sekedar film, itu hanya sekedar rekayasa dari sebagian orang, maka sudah berapa banyak orang yang datang ke sana dan sudah berapa banyak kantor berita yang meliput kejadian di sana. Sudah tidak terhitung jumlahnya. Kalau kemudian ada bahwa ini adalah konspirasi, saya pernah diskusi dengan salah satu tokoh di antara mereka. Saya katakan dulu Anda bersama dengan saya pada waktu peristiwa Maluku di Galilea. Anda dan komunitas Anda membantu kaum muslimin dan membantu orang-orang Nasoro. Tidak Anda kecualikan. Tapi kenapa sekarang kejadian di Suriah Anda mengatakan bahwa ini adalah konspirasi? Ini adalah rekayasa. Tujuannya untuk apa? Untuk memecah belah kaum muslimin dan kemudian mengangkat isu antara Sunni dengan Syiah. Innalillahi wa inna. Tapi yang kita bantu di antara mereka, kita nggak pernah bertanya kepada mereka, kamu Sunni atau Syiah, kamu Nusairi atau tidak pernah kita tanya. Dan kita juga tidak ketika di Turki,
rumah sakit Turki yang besar itu, dan kemudian banyak sekali orang-orang yang terluka dan cacat di situ juga. Kita tidak pernah mendaftar mereka, nama kamu siapa, keluarga dari mana, berasal dari mana, dan seterusnya. Kita lihat kenyataan, oh iya ini butuh kursi roda, oh ini butuh ini, langsung kita bantu. Enggak pernah kita tanya kamu Sunni atau Syiah ya. Di Sinabung saja, ketika kita masuk kampung Musi, ada 900 orang pengungsi, kita lihat aja sekilas kaum musliminnya berapa. Muslimin 10%, 900 orang kaum muslimin hanya 90, 80, 70. Enggak mungkin kita bantu hanya kaum muslimin saja. Sampai kemudian di antara mereka orang-orang Nasara, ketika kita datang kemudian kita bantu. Ini dari mana? Kita katakan dari TV Roja. TV Roja itu apa? Ya kalau Bapak lihat di parabola itu mesti ketemu. Kemudian mereka berusaha melihat TV Roja. Ternyata ya seperti itu TV dakwah. Kita hanya mengambil sekilas foto-foto hanya untuk laporan saja. Kita nggak punya kepentingan politik, karena banyak sekali orang datang ke situ punya kepentingan politik. Kita nggak punya kepentingan politik, kita nggak punya kepentingan apa kecuali apa? Ini insaniyah, kemanusiaan. Walaupun orang Nasrani kita bantu. Orang tokoh ini mengatakan enggak, kita tidak bantu mereka karena ada unsur seperti itu, rekayasanya, konspirasi dan seterusnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nggak angkat isu Syiah dan Sunni, walaupun hakikatnya itulah isu itu benar. Seperti anak-anak tadi disembelih di hadapan bapak mereka. Anak-anak itu disembelih di hadapan bapak mereka, dan yang menyembelih mengatakan apa? Bidamil Husain wa dzurriyyatihi. Demi darahnya Husain dan keturunannya. Dendam kesumat mereka itu kepada ahlu sunnah. Membalas apa? Dendam mereka gara-gara yang menurut mereka dilakukan ahlu sunnah terhadap siapa? Husain radhiyallahu ta'ala anhu dan keturunannya. Dan terbukti juga seluruh dunia datang ke sana. Dan musibahnya lagi, kaum muslim di sana tidak hanya menghadapi orang-orang Syiah ini. Di Aleppo dikepung dari 3 penjuru, hanya 1 penjuru saja yang kosong dari serangan. Dari sisi mana? Syiah Nusairi dan seluruh milisiat yang bersama dengan mereka. Kemudian orang-orang ISIS, ini musibah besar juga ini. ISIS menyerang apa saja. Rumah sakit, saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana rumah sakit dia runtuhkan. Di belakang rumah sakit dikasih bom mobil. Kemudian diledakkan. Masjid juga diledakkan, pasar juga diledakkan sama orang-orang ISIS ini. Ini yang paling berat bagi pejuang muslim di sana menghadapi orang Daesh, karena wajahnya, bentuknya, casingnya sama dengan kaum muslimin yang lainnya. Datang bawa mobil tangki air. Kalau di sana kan nggak ada sumur, air itu suplai dengan apa? Dengan mobil tangki. Orang mengira oh mobil tangki. Begitu ada di tengah-tengah keramaian di pasar atau di pertokoan, komplek pertokoan, diledakkan. Dan banyak kejadian seperti itu. Di sisi lain lagi orang Kurdi, PKK, Partai Komunis Kurdi, jadi juga musuh bebuyutan. Bencinya dan permusuhannya kepada kaum muslimin yang ada di Suriah. Mereka hendak mendirikan negara Kurdi. Tidak berhasil mendirikan negara Kurdi di Irak, tidak berhasil mendirikan Kurdi di Turki. Kemudian mereka berusaha untuk mendirikan negara Kurdi di Suriah. Dan sekarang banyak sekali terjadi peledakan bom-bom yang meledak di Turki gara-gara orang-orang Kurdi ini.
dikepung dari 3 arah. La haula wala quwwata illa billah. Kalau bukan karena pertolongan Allah SWT dan juga kesungguhan mereka dalam berjuang dan berjihad, luar biasa. Saya ketika ke Gaza, saya berjumpa dengan seorang ibu yang telah terbunuh 3 orang anaknya, 3 orang anak laki-lakinya, kemudian suaminya. Ada satu rumah itu 5 orang terbunuh. Masya Allah. Dan terkenal ibu itu sebagai Khonsa al-Asr. Nah, pada saat kejadian di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata di Suriah lebih dari itu. Ada seorang ibu meninggal 8 orang anaknya. Tidak tersisa kecuali ibu ini sendiri. Dan itu tidak sedikit. Banyak. Ya. Kalau kita buka donasi berapapun banyaknya, itu tidak mungkin bisa mengcover kebutuhan dan hajat kaum muslimin Suriah. Oleh sebab itu kita hanya mengkhususkan pada hal-hal yang menjadi hajat yang bisa menyambung nyawa mereka. Ya, ini ya, semuanya sudah ada di depan mata kita. Tinggal kita tahu kewajiban apa yang kita lakukan, terutama pada waktu bulan Ramadan ini. Nabi SAW dalam hadis yang sesuai, afdal sedekah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah pada waktu Ramadan. Dan alhamdulillah Allah SWT masih memberikan kesempatan kita untuk bisa berbagi, untuk bisa peduli, dan pintu masih terbuka lebar bagi kita. Dan terserang kalau kemudian kita bicara masalah sedekah, ya, ini sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kisah terjadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kisah ini sahih. Amar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersedekah. Ini kisah dari sahabat Umar bin Khattab. Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. Fawaqa limalun katsirun. Kemudian aku mendapatkan harta yang banyak. Aku mendapatkan harta yang banyak. Fa'ataitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Umar punya niat untuk mengalahkan Abu Bakar dalam masalah sedekah ini. Wallahi la asbaqanna Abu Bakar al-yawm. Hari ini saya hendak mengalahkan Abu Bakar dalam masalah sedekah. Merasa yang dibawa itu separuh dari hartanya itu sudah banyak sekali. La asbaqanna Abu Bakar al-yawm. Hari ini saya hendak mengalahkan Abu Bakar. Karena sebagaimana yang kita ketahui bagaimana pemurahnya sahabat Abu Bakar, tidak ada kebaikan kecuali beliau selalu di depan. Nah ini Umar, coba ini berlomba-lomba di antara para sahabat seperti itu ya dalam masalah kebaikan. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Umar, ya Umar, mada abqaita li ahlik? Apa yang kamu tinggalkan, sisakan untuk keluargamu? Qultu mislahu, semisalnya, separuhnya. Faja'a Abu Bakrin bimali kullihi. Datanglah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dengan harta semuanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Abu Bakar, ya Abu Bakar, mada abqaita li ahlik? Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Maka beliau menjawab, abqaitu lahum Allah wa rasulahu. Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ini generasi para sahabat lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah SWT
dari apa yang ada di kantong mereka, dari apa yang ada di rekening mereka. Dalam sebuah riwayat yang sahih, kisah sahabat Thalha bin Ubaidillah. Ini seorang yang kaya raya dan memiliki jiwa yang luar biasa. Jadi para sahabat itu, antum jangan mengira mereka itu miskin-miskin ya. Yang miskin ya ada, tapi kalau kaya sekali. Saya kalau di pondok itu ngajar fikul mawaris. Ya, fikul mawaris. Salah satu di antara sahabat yang kaya itu siapa? Abdurrahman bin Auf. Pada beliau meninggal itu mempunyai 4 orang istri. Mempunyai 4 orang istri. Satu istrinya itu mendapatkan warisan, tahu berapa? Kalau dihitung kurus nilai sekarang sekitar 90 miliar. 90 miliar. Kalau dihitung hartanya berapa itu? Kalau dihitung hartanya semuanya, jadi kalau 90 miliar, jadi kalau istri apabila suaminya meninggal dan punya anak itu mendapatkan 1/8 ya. Kalau 4 orang istri, maknanya 1/8 bagi 4. Jadi per kepala mendapatkan berapa? 1/32. Jadi hartanya semuanya, hartanya Abdurrahman bin Auf, kalau pengen tahu semuanya berapa? 90 miliar kalikan 32 triliun. Dan ini kisah sahabat Thalha bin Ubaidillah. Ja'a ila baiti faqala zawjatu ya Aba Abdillah ma li araka kalihal wajhi. Maka istrinya, ini istri yang solehah ya, begitu datang langsung bertanya, wahai Abu Abdullah, kenapa aku melihat wajahmu kok sedih? Coba, enggak cuek sama suaminya, datang disambut, ditanya kenapa, apa yang menyebabkan kamu sedih, apa yang menyebabkan kamu gembira dan seterusnya. Ma li araka kalihal wajhi. Maka jawaban sahabat ini apa? Ya Umma Fulan, qad kathura mali, hadzal ladzi akrabani. Wahai Ummu Fulan, hartaku bertambah banyak. Ini yang menyebabkan aku sedih. Siapa di antara kita yang hartanya bertambah banyak malah senang? Siapa? Siapa di antara kita apabila hartanya tambah banyak, tambah senang? Siapa? Semua ya. Yang tambah sedih? Tidak ada. Ya. Ini sahabat Thalha bin Ubaidillah. Istrinya apa yang dikatakan? Ma'alaik ya Aba Abdillah, anfikha. Tidak ada masalah bagimu wahai Abu Abdullah, anfikkan, belanjakan, sedekahkan. Kalau kita berpikir harta yang kita miliki ini bisa untuk anak kita, untuk cucu kita, mungkin sampai 7 keturunan begitu ya, bisa mencukupi mereka. Ini hartanya banyak, istrinya dengan mudahnya mengatakan sudah, sedekahkan saja. Fa'anfaqaha hatta lam yabqa minhu syai'un. Semuanya disedekahkan sampai tidak tersisa 1 dirham pun. Semuanya disedekahkan. Kalau kita berpikir separuh disedekahkan atau sebagian disedekahkan, kalau kita buka dompet, kita lihat ada yang warna ungu, ada yang warna merah, ada warna biru. Mana kira-kira ada yang paling memberatkan dompet ini, uang receh itu, mana yang kita masukkan kira-kira? Nah, kita berbicara tentang, saya berbicara tentang diri saya sendiri ya.
Wah ini 100.000 ini biasanya kalau saya kurma mungkin perlu apa begitu. Yang paling ringan lah, atau yang paling memberatkan dompet saya buat ringan dompet ini, yang recehnya saja begitu kan. Fa'anfaqa hatta lam yabqa minhu syai'. Rawi yang menceritakan kisah ini bertanya kepada khazin, bendaharanya sahabat Thalhah bin Ubaidillah ini, berapa banyak hartanya? Maka dia menjawab 400.000 dirham. Tahu berapa banyak uangnya? 400.000 dirham. Ini dirham ya. Yang kita ketahui kan dinar ya. Dinar itu kalau dalam ukuran kita sekitar 4,1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Dan 1 dinar itu sama dengan 12 dirham. 12 dirham. Maka kalau 400.000 kita bagi 12, hitung-hitung sekitar 30 lebih lah. 30.000 dinar. 30.000 dinar kalikan 4,25 supaya kita bisa mengetahui nilainya. 30 kali 4 berapa? 120. Berapa? 120 apa? Ribu. 120.000 gram. Ada yang punya? 120.000 gram emas ada? Kalau ada kalkulator kalikan apa? 500.000. Kalikan berapa? Kalau 1 gram emas kan sekitar 500.000 ya? Ya. 1 gram emas sama 500. Jadi 120.000 gram emas tadi kalikan 500.000, kira-kira berapa miliar? Enggak tahu kalau punya apa namanya HP mungkin kosongnya sudah nggak terhitung, nggak cukup. Berapa? Berapa miliar? Saya juga nggak tahu berapa coba. 120.000 kali 4 apa kali 5 berapa? 500. Waduh, banyak sekali. 6 berapa nggak tahu berapa. Itu disedekahkan tanpa mikir. Sahabat Abdurrahman bin Auf, kisah kedermawanannya. Suatu saat Aisyah radhiyallahu taala anha, ini kisah ada di Bukhari. Beliau meriwayatkan hadis di hadapan murid-muridnya. Tiba-tiba datang suara gemuruh dari luar kota Madinah. Ternyata di atas ya. Jadi kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf ini ada sekitar 700 ekor unta. Penuh dengan apa? Muatan barang dagangan dari negeri Syam. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yadkhul jannah min ummati ba'da nabi al-fuqara." Yang pertama kali masuk ke dalam surga dari kalangan umatku adalah orang-orang fakir di antara mereka setelah nabinya. Karena orang fakir kan hisabnya enggak sepanjang orang kaya. Jadi apa yang dikatakan Aisyah ini sampai ke telinganya siapa? Sahabat Abdurrahman bin Auf. Begitu mendengar langsung berkata, "Hadhihi wajhillah." Tanpa mikir separuhnya untuk dijual belikan atau sepertiganya atau seberapanya, enggak, semuanya 700 ekor semuanya wajhillah. Untanya ada seluruh isinya. Ini kisah yang hidup dari kalangan para sahabat. Jadi hakikatnya harta kita yang kita sedekahkan itu harta milik kita. Tapi kalau harta yang ada di kantong kita, di rekening kita ini bukan harta kita. Allah SWT, "Wa ma tunfiqu min khair fali anfusikum." Apa saja yang kalian infakkan, wa ma tunfiqu min syai'in fa li anfusikum. Itu untuk diri kalian sendiri. Bukan untuk orang lain. Maknanya apa? Harta yang masih ada di kantong kita ini bukan harta kita. Suatu saat Allah SWT tidak mencabut, Allah cabut. Allah tidak ambil, ambil sudah.
Tapi apabila kita sudah sedekahkan, itulah harta kita. Itu harta simpanan kita. Gak ada ceritanya kok orang kok bangkrut gara-gara banyak sedekah, itu apa ada cerita? Ada. Si fulan bangkrut itu dulu hartanya luar biasa, kaya raya dia. Sekarang bangkrut, kenapa? Banyak sedekah. Ada. Salah seorang sahabat Nabi, ya Tolha ini. Beliau ini di depan Masjid Nabi SAW ada sebuah kebun. Kebunnya itu ada mata air yang Rasulullah sering datang ke situ, dan kaum muslimin yang lainnya minum dari mata air kebun itu. Air yang sangat-sangat lezat. Luar biasa sekali harganya dan nilainya. Satu saat Nabi SAW turun wahyu kepada beliau. Ayatnya berbunyi, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan meraih kebajikan hingga kalian menginfakkan bukan apa yang kalian inginkan, bukan. Kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Pulang ke rumah, ngomong sama istrinya, "Ya Ummu Fulan, barusan datang kepada Nabi SAW ayat yang bunyi seperti ini. Kita tahu harta kita yang paling berharga dan yang paling kita cintai adalah kebun tersebut." Baik. Seperti itu. Bagaimana kalau kemudian kebun yang paling kita cintai dan yang paling berharga dan kita infakkan? Fadhol. Enggak kemudian berpikir panjang lebar dan seterusnya, enggak. Langsung datang kepada Nabi SAW, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah harta saya yang paling cintai dan saya infakkan wajhillah." Jadi kalau kita pengen menjadi seorang ahlu sunnah, sunni, salafi, ya jangan hanya sekedar kalau kita duduk di majelis taklim semangat, tapi kalau kemudian pada suatu saat Allah SWT dari akhwat. Ya. Ini ada pertanyaan dari akhwat. Tapi terus terang ini saya alihkan ke ustaz-ustaz yang di sini aja ya. Ada Ustaz Nurudin, ada Ustaz Ali Nur, ada Ustaz Abu Ihsan. Ini masalah yang berkaitan dengan masalah fikih ya. Ada yang berkaitan dengan masalah fikih, ada yang berkaitan dengan masalah muamalah. Ini bisa ditanyakan kepada langsung kepada ustaz-ustaznya ya. Dan mereka lebih mengetahui daripada saya. Ya. Ini karena kaitannya dengan masalah fikih, bagaimana fungsi sholat seorang laki-laki dan seorang perempuan, bedanya dan seterusnya. Ya, mohon maaf ya kepada akhwat untuk langsung tanya kepada ustaz-ustaz yang ada di sini. Ya. Ini ya akhwat sekalian, semoga Allah SWT melapangkan dada kita dan juga melapangkan hati kita untuk bisa membantu saudara-saudara kita. Apa yang kita lakukan semuanya itu kembalinya kebaikannya kepada diri kita sendiri dan juga kepada saudara-saudara kita. Kita hanya bisa mendoakan semoga Allah SWT terutama pada malam-malam akhir, sepertiga akhir malam, kita doakan pada malam-malam seperti di bulan Ramadan ini, semoga Allah SWT menyegerakan kemenangan untuk mereka dan juga Allah SWT mengangkat penderitaan yang selama ini mereka alami. Sungguh mereka sangat berhajat dengan doa-doa kita. Ya, karena doa adalah silahul mukmin, senjata pamungkas bagi seorang mukmin. Itu yang
yang bisa kita lakukan, dan juga kalau Allah SWT memberikan rezeki, sebagian di antara rezeki kita sisihkan untuk saudara-saudara kita di sana. Banyak sekali pintu kebaikan yang Allah SWT bukakan kepada kita, terutama pada waktu bulan Ramadan ini. Nabi SAW adalah orang yang paling pemurah. Kan Nabi SAW ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi SAW adalah orang yang paling pemurah. Dan sifat pemurah beliau itu yang paling tampak itu pada waktu bulan Ramadan. Maka jangan sampai kemudian kita pada kesempatan yang mulia seperti ini, kemudian kita menahan tangan kita, menahan harta kita. Kalau di sini dompet kita kosongkan semuanya, masih ada uang yang lain yang bisa kita cari. Ya, kalaupun dompet kita kosongkan semuanya, kita masih ada kesempatan untuk mencari harta yang lainnya. Tapi kalau saudara-saudara kita, apa yang mereka bisa lakukan? Hanya yang pertama, mohon bantuan dan pertolongan dari Allah SWT. Yang kedua, bantuan dari kita-kita ini. Ya, mereka masih panjang. Saya tidak tahu apa yang terjadi 1 hari, 2 hari, seminggu, sepekan. Setiap hari saya selalu mengamati perkembangan yang terjadi di Suriah. Tapi perkembangannya setiap hari tambah. Bukan tambah bagus, tapi tambah parah. Ya, itu seperti kondisi. Belum lagi kalau kita yang sering kita bantu itu daerah, ada 3 provinsi ya, provinsi Idlib, Latakiyah, dan Halab. Sedikit di pinggiran provinsi Hama. Ini belum kita bicara selatan yang di Ghutah, Derzur, kemudian Tadmur, kemudian di daerah Al-Hams. Itu kita nggak tahu keadaan mereka seperti apa, karena kita tidak mungkin bisa ke sana. Tidak mungkin bisa ke sana karena jalannya terputus semuanya. Ya, jalannya putus semuanya. Tidak mungkin kita bisa ke sana dan bantuan tidak sampai ke sana. Mereka tidak memiliki apa-apa kecuali Allah SWT. Dan juga doa kita. Jangan bakhil dengan doa kita ini, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar bahwa ISIS juga membantu dalam memerangi Syiah di Suriah. Apa benar ini? Jawabannya ya dan tidak. Ya, saya katakan iya, ya, karena memang mereka juga berperang melawan apa? Rezim Nusairi. Tapi mereka juga bermain mata dengan mereka, baik di Irak ataupun di Suriah. Di Irak mereka menguasai sumur-sumur minyak. Mereka menguasai sumur-sumur minyak. Jadi kalau dalam sejarah Islam yang namanya Khawarij dan Syiah itu selalu bermunculan berbarengannya. Muncul Syiah, muncul Khawarij. Di Afghanistan juga seperti itu. Di sini juga, di Suriah dan di Irak juga seperti itu. Di Irak mereka menguasai sumur-sumur minyak. Tapi kira-kira kalau sumur minyak yang minyaknya nggak tahu berapa ribu barrel dan seterusnya itu mau dijual eceran bisa nggak kira-kira? Dijual di pinggir jalan 1 literan itu bisa nggak kira-kira? Eceran gitu bisa nggak kira-kira? Nah, sementara persenjataan, amunisi dan seterusnya. Jadi orang-orang ISIS yang mereka datangkan dari luar Suriah dan dari luar Irak itu semuanya mereka biayai. Saya mendengar sendiri dari salah satu di antara mereka bahwa setiap orang itu diberi uang perjalanan, satu orangnya $1.500 satu orang. Kemudian per bulan dan seterusnya, yang bujangan mendapatkan sekian, kemudian yang sudah menikah mendapatkan sekian dan seterusnya. Jadi tidak gratis. Tidak gratis. Kalau dulu mereka dengan mudah, di antara mereka ada yang lewat Hong Kong.
menyamar jadi apa? Jadi TKI atau TKW. Lihat Hongkong, akhirnya ketahuan ya Pak. Sekarang lewat umrah, pergi umrah nanti pulangnya lewat Turki hilang. Sehingga nanti kalau saudara-saudara kalian kok pas pada waktu cari paspor, lihatnya berjenggot, kalau nggak ada surat resminya tanya mau kemana, mereka tanya macam-macam. Khawatir ini dari anggota ISIS yang tidak pergi umrah, pulangnya langsung masuk ke Turki, hilang setelah itu. Dan banyak sekarang. Dana untuk membiayai perang mereka itu berapa banyak? Dari mana? Ternyata ujung-ujungnya minyak ini dijual, kalau di Irak dijual ke Amerika. Karena sebagai saya katakan tadi, tidak mungkin orang jualan minyak mentah seperti itu, seperti jualan apa? Seperti jualan di jalan-jalan itu 1 liter, 2 liter, ribuan, ratusan ribu, jutaan barrel. Di Suriah demikian juga. Mereka tuh pinter, tahu sumber uang itu dari mana? Ya dari minyak. Kalau di Suriah mereka menguasai sumber minyak dan gas. Terus minyak itu dijual kemana? Ke rezim Nusayri. Dijual kemana? Ke pemerintah Bashar Fasad ini. Gasnya dijual kemana? Ternyata dijual ke Rusia. Dan ini kesaksian orang-orang Suriah sendiri. Bagaimana mereka membantu mereka ISIS kerja, bayar sama ISIS. Sebetulnya menghancurkan ISIS itu mudah, nggak sulit. Saya katakan kepada teman-teman, apa ini Amerika negara sudah berapa puluh negara berusaha untuk menyerang ISIS, menghancurkan ISIS dengan berbagai macam persenjataan yang canggih, kok nggak bisa sampai sekarang? Antum mengatakan mudah? Iya, kalau mereka betul-betul sungguh-sungguh dan tidak memelihara ISIS, serang saja sumber-sumber minyak itu, hancurkan. Iya toh, sehingga mereka tidak punya duit untuk biaya perang mereka. Persenjataan mereka itu canggih-canggih dan mereka tidak tersentuh. Saya dengan mata kepala saya sendiri tahun 2014, di awal tahun 2014 Halab itu dikuasai ISIS. Pemerintahan dikuasai, pemerintah pejuang itu dikuasai oleh ISIS. Tidak ada serangan, nggak ada bom. Masyarakat datang dari mana-mana. Kota Halab menjadi kota hidup lagi karena nggak ada bom. Kalau sekarang kotanya mati, jalannya nggak ada orang, lenggang. Tapi begitu ISIS yang berkuasa, kotanya menjadi ramai, penuh jalan itu. Saya sampai heran karena tahun sebelumnya saya datang ke situ sepi. Tahun 2013 awal, sekitar bulan Maret, saya datang ke sana sepi. Tahun 2014, begitu saya datang ke sana ramai sekali. Orang begitu banyak datang ke sini. Jadi tidak ada serangan, tidak ada serangan bom, tidak ada serangan bermil pesawat dan seterusnya. Kenapa? Karena ISIS bercokol di situ. Begitu ISIS berbuat kekejaman, dengan enaknya sendiri memenggal orang, dengan seenaknya sendiri menyerang markas pejuang yang lain, kemudian membunuh orang-orang di situ, akhirnya masyarakat mengusir mereka dan melawan, dan kemudian mereka hengkang dari kota Halab. Begitu pergi dari Halab, sudah musibah datang, bermil, bom, semuanya datang beruntun. Sekarang, sampai sekarang sepi lagi, nggak ada orang.
Berapa waktu yang lalu kejadian suatu hal yang luar biasa. Ketika orang-orang ISIS meninggalkan Ghutah Syarqiyah di pinggiran kota Damaskus menuju ke Raqqah, perjalanan yang cukup jauh sekitar 200 kilo. Mereka dengan membawa pasukannya, seluruh persenjataannya, begitu enaknya, begitu lenggangnya masuk dari Ghutah Syarqiyah sampai ke Raqqah, pusat pemerintah mereka. Tidak ada pesawat, tidak ada helikopter yang menyerang mereka. Kemana pasukan Rusia? Kemana pasukan Iran? Kemana pasukan Syiah Bashar Assad? Membiarkan enak saja. Jadi dari ujung Suriah utara sampai selatan itu ada jalan yang disebut dengan jalan tol, luas sekali, besar, luas. Itu mereka dengan mudahnya jalan ke situ. Sementara kalau kita bawa bantuan saja malam hari, pernah kejadian kita bawa bantuan 2 truk dengan 2 mobil, malam hari SOP-nya itu tidak boleh lampu nyala. Lampu mobil harus dalam keadaan mati. Betul. Karena teman-teman sudah capek mengangkuti barang bantuan luar biasa dari Turki masuk ke Suriah, turunkan dari truk kemudian masukkan lagi truk berikutnya. Capek akhirnya lampunya dinyalakan. Qadarullah kemudian diserang sama pesawat tempur Bashar Assad. Tapi alhamdulillah Allah SWT masih menjaga mobil kita, jatuh tepat 10 meter di depannya. Jalan lagi, diserang lagi. Itu malam hari. Lah ini siang hari pasukan ISIS itu sebanyak kayak gitu. Itu enggak ada yang nyerang. Enggak ada yang bombardir, ini bayangin nih. Ini suatu yang aneh. Ya, oleh sebab itu di belakang ini semuanya sandiwara besar. Tanda tanya besar, siapa mereka sebenarnya ISIS ini? Ya. Dan apakah diperbolehkan bagi kaum muslimin Indonesia untuk berjihad di Suriah? Apa hukumnya? Jazakumullah khairan. Ya, ini jelas masalah jihad itu kembalinya kepada siapa? Kepada walul amr, kepada pemerintah. Nah, jihad bagi kaum muslimin Suriah adalah fardu ain bagi mereka. Jihadud dafa. Tapi bagi kita kaum muslimin Indonesia atau di luar Suriah hendak pergi ke Suriah, maka itu disebut jihad ofensif, menyerang, hujum. Maka ini harus seizin siapa? Waliul amri, pemerintah. Masalah jihad bukan masalah sederhana, panjang ceritanya. Fikihnya banyak. Orang sholat, rusak sholat, masih bisa mengulang sholat, ya. Sedekah, wah riya, nanti saya sedekah lagi lah, saya coba jaga hati saya supaya ikhlas, bisa. Kalau kemudian jihad bisa. Kalau sudah tewas mau balik lagi, ya, ya kalau mati syahid, kalau mati sangit, maka harus berhati-hati, harus jelas. Jangan sampai kemudian kita berjihad di atas apa? Royah bendera yang enggak jelas. Harus baca fikih jihad. Jihad madhin ila yaumil qiyamah. Ma'al jihad berjalan sampai hari kiamat dengan pemimpin fajirun kana au barron, pemimpin yang baik atau pemimpin yang fajir. Ya, oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Kalau hukumnya, saya kata hukumnya bagi rakyat Suriah karena fardu ain, karena apa? Itulah jihadun nafs, jihadu apa namanya? Dafa bagi mereka. Tapi bagi yang di luar maka harus ditanyakan kepada para ulama tentang masalah yang sangat penting ini. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah SWT menyegerakan kemenangan bagi saudara kita di Suriah. Dan juga tak lupa kita selalu mendoakan kebaikan bagi saudara-saudara kita di sana,
Semoga Allah SWT menolong mereka, semoga Allah SWT menyatukan hati mereka. Kemudian semoga Allah SWT segera mengangkat segala penderitaan bagi saudara-saudara kita yang ada di Suriah dan juga di tempat-tempatnya lainnya. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Jazakumullah khairah atas perhatiannya dan kemudahannya. Dan kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.